Ya, menyambung pernyataan Uda Willy, kalau marapulenya ranca, anak darunya bisa ngantri. Itu udah bahasa Minang, kalau calon pengantin prianya bagus, ini dalam hal ini Anies ya Bang Willy ya. Ini calon-calon anak daro, calon pengantin wanitanya banyak nih. Tadi dibilang, jangan-jangan Mbak Puan juga galau pengen bergabung dengan Anies nih, jadi anak daro juga. Jadi anak daro gitu, jadi pengantin wanitanya. Justru kita balik, gitu loh. Jadi ini anak darahnya yang sangat manis, sangat cantik. Banyak yang cowok yang ingin banyak calon marapula yang menanti gitu ya. Tapi nggak ada. Kalau bicara kemungkinan dalam politik itu ada, bisa aja kan ya, seperti itu? Ya tapi kan ada, ya sama lah. Orang kalau mau cari cowok juga mana sih yang memenuhi kriteria kan gitu kan. Oh berarti sampai saat ini Anies belum memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriterianya Mbak Puan? Mungkin belum. Kalau Mas Adi lihatnya gimana? Memenuhi kriteria nggak? Jika berbicara nih katanya, jangan-jangan galaunya Anies sama Puan ujung-ujungnya Ya, gitu. menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu ya sangat mustahil bagi saya. Hil yang mustahil gitu ya? Iya, hil yang mustahil lah. Baina sama walubang sumur lah kira-kira begitu. Jaraknya terlampau jauh. Pertama dari tapi kan selalu ada game yang tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik. Oh iya, kenapa itu tidak berlaku untuk pasangan ini? Kalau itu iya, tapi untuk koalisi Anies dan Puan itu bagi saya sangat mustahil. Dan saya tidak akan mengedit statement ini. Satu, secara politik memang semangat untuk memajukan Anies oleh Nasdem. Tujuannya adalah untuk melawan dominasi kekuasaan politik PDIP yang selama berapa kali memenangkan pertarungan. Itu tidak bisa dibantah menurut kita. Yang kedua, basis pemilih antara Puan dengan Anies dalam berbagai simulasi survei ini bukan mengangkat basis elektoral mereka, justru semakin menjauh. Mereka lari ke swing voter. Iman politik mereka jadi berdiam, tidak mau memilih Anies dan tidak mau memilih bagi Puan. Oh, jangan-jangan milih Prabowo nanti ini kalau begitu. Politik itu memang harus ramai dan harus gaduh. Enggak apa-apa Mbak Puan itu sama Anies saling berkompetisi. Apa yang biar Adi bilang, ramai. Perubahan itu tidak selalu destruktif. Perubahan itu bisa konstruktif. Ini kemalasan intelektual yang saya lihat dari Adi. Ya, ini pendekatan riset ini kalau intelektual Adi untuk mengeksersais ini. Sayang sekali intelektual kita terjebak dengan pesimisme dan narasi-narasi yang negatif ya. Kegaduhan itu bukan kegaduhan dalam tidak bisa ketemu, tapi kegaduhan di dalam gagasan. Ini suatu hal kegaduhan yang dia maksud adalah ekstremitas kelompok yang terpecah. Nah, cara berpikir kemalasan seperti ini sangat miskin sekali intelektualitasnya. Begini. Jadi, ini bukan soal kemalasan ya. Adalah konstruksi. Jangan membebek kepada data yang ada. Oh, ini nggak bisa ketemu. Bagi saya prinsipnya begini. Sebuah social engineering, political engineering, biar kemudian tidak terjebak dengan change atau continuity, kita bisa melompati realitas itu kok. Bagi saya ini bukan destruktif atau kemalasan intelektual ya. Untuk apa Nasdem itu ngusung Anies kalau pada akhirnya ingin ikuti pilihan politik Jokowi seperti 2014 dan 2019. Ya sudah pilih aja yang dipilih Jokowi langsung Anies ya. Ingin menegaskan bahwa Nasdem itu ingin pisah jalan, beda pilihan politik, punya sikap politik yang berbeda dari PDIP dan Jokowi. Kan itu saja. Ini bukan soal kemalasan, apalagi mereduksi. Bagi saya Nasdem juga nggak perlu menutup hati bahwa ingin berbeda dengan Jokowi, ingin berbeda dengan teman-teman PDIP, ingin berbeda dengan Gerindra. Yang Gerindra nyerang Anies disebut dibilang tidak berterima kasih gara-gara dukung di Jakarta. Nggak ada persoalan. Tapi ini lucu sih Mas Adi, ingin berbeda tapi masih dalam kabinet gitu, agak lucu juga. Makanya jadi Bang Willy tidak perlu juga menutup-nutupi kalau kita bilang poros perubahan itu harus ngegas. Ada satu lagi nih. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lagi. dibilang juga ini distorsi ataupun kemalasan intelektualitas. Politik itu soal kompetisi, ada persaingan. Kalau mau adem ayam, majlis taklim. Kan begitu ceritanya. Ini satu lagi nih, sebelum kita lanjutkan saya ingin tampilkan yang ini dulu nih. Bagaimana dengan pencapresan Pak Prabowo yang digadang-gadang akan berkoalisi dengan PKB. Kita lihat ya, ini Jokowi beri kode duetkan Prabowo Ganjar malahan ini ya. Kemudian selanjutnya survei SMRC Prabowo menang jika Ganjar dan Anies Baswedan tidak maju capres tuh. Ini kalau Ganjar dan Anies nggak maju, siapapun bisa menang nih. Gimana nih, Bang Ferry? Pak Prabowo sama siapa nih kira-kira? Ya kalau Pak Prabowo hasil surveinya tetap tinggi. Artinya masyarakat terus memberikan kepercayaan ke Pak Prabowo sampai dengan hari ini luar biasa. Kemudian terhadap Partai Gerindra, hasil survei seluruh lembaga-lembaga survei selalu menempatkan Partai Gerindra juga di partai yang teratas gitu. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat publik kepada partai dan kepada Pak Prabowo masih terjaga dan oleh karena itu sebenarnya kita tinggal di akhir tahun dan 2023 memodifikasi dan tinggal karena Pak Prabowo kan masih
berkonsentrasi menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Kabinet, Pertahanan. Kemudian insya Allah nanti 2023 nanti sudah mulai membagi ruang waktu untuk bisa mulai ke publik gitu. Oke, Dan ini kan santer nih nama Caimin terus digadang-gadang kan. ya kalau Pak Prabowo itu masih kalau internal Partai sudah Gerindra solid. sudah resmi menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Anak Kemudian darahnya nih siapa nih dengan anak darahnya? koalisi partai, salah satunya sekarang dengan Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi kemudian kita kan masih membuka ruang masuknya partai tambahan untuk bisa berkoalisi. Kita tetap melanjutkan penjajakan ke partai-partai lain, dan menurut saya sekarang tadi mencermati apa yang didiskusikan oleh Mas Willy dan Mas Adi tadi, sebenarnya Pak Prabowo Subianto sudah lebih dulu mencontohkan bahwa ketika Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berada di luar pemerintahan, kemarin akhirnya mau kemudian masuk ke dalam pemerintahan adalah dalam rangka untuk satu, mengurangi tensi, Polarisasi di bawah polarisasi ya. yang berpotensi terhadap konflik di Walaupun masyarakat. akhirnya banyak yang kecewa dengan bergabungnya Kemudian, Pak Prabowo ya. tetapi yang lebih dikedepankan oleh Pak Prabowo Subianto adalah bagaimana supaya bangsa ini tetap dalam satu kerangka untuk mewujudkan masyarakat kita yang lebih baik, bangsa yang lebih berwibawa. Jadi keputusan Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, ya sekarang sudah mulai meredakan hasilnya. Kemudian kita juga sekarang sudah ingin semuanya sama-sama menghilangkan atau mengedepankan kembali semangat kebersamaan. Jadi 2024 kita rasanya lebih optimis gitu. Dan pengalaman Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto kemarin di luar pemerintahan dan sekarang di dalam pemerintahan memberikan satu kedewasaan yang lebih tinggi lagi kepada kita untuk bisa tadi bagaimana perubahan bisa terjadi dengan tetap mengedepankan kebersamaan, dan kemudian kita juga bisa tetap melanjutkan apa-apa yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Oke, gitu. Mas Adi, dengan ini kita agak mundur sedikit nih, dengan bergabungnya Pak Prabowo ke dalam kabinet tadi katanya mengedepankan kebersamaan atau menimbulkan kekecewaan kalau menurut Anda pendukungnya Pak Prabowo? Ya kalau melihat konstelasinya memang kan bergemuruh ketika Gerindra ingin bergabung dengan koalisi, banyak partai politik yang sejak awal mendukung Jokowi nggak happy. Ini mana mungkin orang yang selama ini berkompetisi berhadap-hadapan langsung dengan Jokowi 2 kali menjadi bagian dari kolam koalisi. Secara psikologi politik nggak nyaman, tapi atas nama koalisi politik kebangsaan, gotong royong, everything can happen. Dalam konteks itu saya nggak ada persoalan. Cuman kalau bicara tentang koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, satu hal, ini adalah kegalauan akut juga. Kegalauan akutnya di mana? Pertama, satu sisi Prabowo ini sangat kelihatan membutuhkan basis konstituen yang selama ini menjadi kelemahannya. Basis Nahdliyin, kelompok NU dan Jawa Timur. Di situ jawabannya tentu ada PKB. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat sangat kentara bahwa teman-teman Gerindra bahkan Prabowo Subianto itu terlihat tidak menginginkan Muhaimin Iskandar itu sebagai pasangan cawapres. Terlihatnya di mana kalau Anda sebagai pengamat politik ya menangkapnya? Pertama, tidak segera buru-buru deklarasi. Prabowo juga membangun komunikasi dengan yang lain. Dan kita juga tahu pada saat yang bersamaan PKB itu memasang harga mati siapapun partai politik, siapapun orang yang mau maju Pilpres berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Kan rumit jadinya. Ini juga menjadi kegalauan-kegalauan ya. Jadi sederhananya, setahu saya sederhananya Gerindra ini hanya mau dengan PKB tapi tidak mau dengan Muhaimin sebagai cawapres. Mau partainya tapi nggak mau calonnya. Itu yang kita tangkap. Jadi pertama gini Mas Adi, ini baru akhir Desember, baru mau masuk 2023. Belanda masih jauh Mas Adi. Jadi sebenarnya nggak usah. Tapi sebagai pengamat wajar dong Bang Ferry melihat ini kayaknya suka sama partainya tapi nggak suka sama calonnya. Partai-partai baru menjajaki koalisi ke pasangan, kemudian setelah itu pasangan capres dan cawapresnya. Jadi masih mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Jadi menurut saya kita nggak usah terpengaruh dengan desakannya Mas Adi karena problematika yang Mas Adi. Mas Adi jangan desak-desak Pak Prabowo. Kalau Partai Gerindra ini hasil surveinya menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo paling tinggi. Surveinya tinggi, jadi pasti Partai Gerindra akan mendukung Pak Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali. Partai Gerindra pun juga merasa bahwa ini adalah keuntungan yang baik bagi partai, dan bergabungnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa tentu juga dengan segala macam variabelnya, dan kita menempatkan Pak Muhaimin Iskandar adalah sebagai salah satu calon orang tokoh yang akan kita pertimbangkan untuk jadi
wakil presiden, dan Pak Muhaimin Iskandar adalah ya harus kita hormati beliau. Karena yang kita tangkap Bang, Cuma ya, itu kan ketika gini, Prabowo disanding-sandingkan dengan Ganjar Pranowo, wajah Muhaimin Iskandar rada nggak happy. Elit-elit PKB bereaksi, sangat mungkin ini bisa jalan gitu loh. Saya rasa itu yang kita tangkap, jangan-jangan emang udah yakin Pak Prabowo mau sama Pak Ganjar? Tahapnya tadi saya bilang tahap penjajakan untuk membangun koalisi. Dalam rangka tahap penjajakan tersebut, kita kan masih membuka ruang. Nah, dalam pembukaan ruang itu bisa partai politik menambah koalisi, bisa nama-nama calon-calon lain yang kita pertimbangkan. Tentu variabelnya kita bicarakan terus juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi bukan yang seperti tadi Mas Adi tuduhkan bahwa nggak happy gitu. Happy kok, orang selalu setiap dinamika perkembangan kita bicarakan bersama antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi asik-asik aja kok Mas Adi. Asik-asik aja. Ini namanya kan orang melihat dari luar ya Mas Adi, sah-sah aja pendapatnya apa aja. Nah, bagaimana dengan ini tadi persyaratan koalisi, kalau partai mau bergabung tapi harus setuju nih dengan wakilnya Caimin harus maju dari PKB. Iya kan, itu tadi banyak variabel unsur yang harus dipertimbangkan. Kemudian tadi ada misalkan ada nama Pak Ganjar, itu kan keinginan hasil surveinya. Tetapi fatsunnya tentu kan, apalagi Pak Ganjar adalah kader PDIP, tentu misalkan Pak Prabowo mempertimbangkan juga itu dengan Bu Megawati Soekarno Putri, PDIP dan lain sebagainya. Kemudian yang kayak gitu-gitu. Jadi itu kan nggak kelihatan oleh pengamat. Jadi hal-hal yang ini saya nanya lagi ke Bang Masinton nih. Harus dipikirkan, dipertimbangkan gitu. Jadi kita pengen nambah koalisinya partai, tapi kita juga ingin mencari yang terbaik dari siapa yang saya nanya lagi ke Bang Masinton buat masyarakat nih. juga Bang dan Ferry, buat ini menarik menang. nih pernyataan Bang Ferry tadi. Pak Prabowo kan menjaga-jaga juga nih hubungan dengan Bu Megawati kalau mau narik Pak Ganjar. Ini sebagai orang yang dekat dengan Bu Mega lagi nih, saya mau tanya, seandainya Pak Ganjar nggak jadi calonnya PDIP, boleh dong misalnya Pak Prabowo nanti narik Pak Ganjar sebagai pendampingnya, tapi nanti kita jawab ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.